Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di channel ini. Perkenalkan, nama aku Syafudin dan sekarang kalian sedang menyaksikan seri atau playlist Golang untuk pemula. Sekarang kita masuk ke materi operator ya teman-teman. Jadi operator ini apa? Jadi operator adalah sebuah simbol dalam sebuah pemrograman yang biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan, membandingkan sebuah nilai, menggabungkan kondisi, dan mengubah nilai variabel sehingga program dapat mengambil keputusan dengan benar. Nah, di Golang ada beberapa jenis operator ya. Ada aritmatika, perbandingan, logika, dan juga assignment. Kita mulai dulu dari aritmatika. Operator aritmatika itu sama aja ya ke operator matematika gitu. Ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga modulus atau sisa bagi. Contohnya itu kayak gini. Kita punya variabel A dan variabel B gitu ya. Variabel A berisi nilainya 10 dan variabel B berisi nilainya 3 gitu ya. Nah, kalau kita membuat sebuah variabel yang isinya adalah A plus B, artinya 10 ditambah 3, maka outputnya adalah 13, teman-teman. Tuh, outputnya adalah 13. Kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung praktek aja kali ya. Jadi di sini kita bisa buka lagi Golang dasar kita. Kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Pertemuan tiga. Kayak gini. Kita buka Visual Studio Code kita. Di sini seperti biasa ya, saya bakal buat sebuah file namanya main.py. Di sini aku bakal panggil dulu si package-nya. Lalu aku buat sebuah function-nya namanya main. Nah, di sini kita akan belajar aritmatika ya. Aritmatika. Kayak gini. Aritmatika itu ada penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian ya. Lalu ada juga yang namanya modulus atau sisa bagi. Nah, contohnya gimana? Contohnya misal aku punya sebuah variabel A dan variabel B ya. Kayak tadi gitu. Aku punya A dengan nilainya itu 10 dan aku punya B dengan nilainya itu 3 gitu ya. Nah, misal aku tambah nih gitu ya. Aku tambah gitu ya. Print line, oh sorry, print line kayak ini. A ditambah B. Kalau kita buka terminalnya ya, kayak gini. Ini aku coba close dulu. Aku kebawahin. Aku coba perbesar kayak gini. Nah, biasanya kalau aku save, dia bakal menghasilkan angka 13. Kalau kita go run, main.go, dia bakal menghasilkan angka 13. Karena tadi ya, A-nya 10, B-nya 3 gitu ya. Sedangkan kita melakukan penambahan nih. Menambahkan A dan B. Yang mana A-nya 10, B-nya 3. Jadinya 13. Kayak gitu. Kalau pengurangan gimana, Kak? Kalau pengurangan, nanti dia bakal 7. Seperti ini. Kalau perkalian gimana? Kalau perkalian pakai bintang ya. Kayak gini. Nanti dia bakal menjadi 30. Kalau pembagian, nah, di sini menariknya. Pembagian itu kita ambil nilai positifnya, teman-teman. Jadi nilai integer gitu. Tidak ada komanya. Jadi kan kalau 10 bagi 3 itu kan ada sisanya ya, yaitu 1 gitu ya. Sisa 1 itu disebut sebagai modulus atau sisa bagi gitu ya. Sehingga kalau aku A bagi 3 atau A bagi B gitu ya, atau 10 bagi 3 itu nanti hasilnya 3 teman-teman. Tuh hasilnya 3. Nah,
Artinya apa? Artinya kalau kita mau mencari nilai sisa baginya gitu ya, yaitu satu, karena kan gini, 3 ditambah 3 6, 6 tambah 3 9 gitu ya. Artinya kan kalau 10 masih memiliki nilai satu dong gitu ya. Nah, kalau mau dulu sini sisa baginya gitu. Sehingga nanti dia bakal tampil satu kayak gitu. Intinya pembagian di aritmatika itu selalu integer atau selalu nilainya itu positif gitu ya, tidak desimal. Dan kalau misalkan pembagian atau modulus gitu ya, itu sisa baginya gitu ya, sisa dari hasil pembagiannya kayak gitu. Oke, ini untuk aritmatika ya. Aku komentarin dulu aja. Lanjut kita ke operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini ada 6 ya. Ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan gitu ya. Nah, coba di sini aku coba tulis ya, biar teman-teman lebih paham lagi. Perbandingan itu ada sama dengan, tidak sama dengan, ada lebih kecil, lebih besar, ada lebih kecil sama dengan, dan ada lebih besar sama dengan. Nah, contoh, sini aku punya A nih gitu ya, dengan nilainya 10. Oh sorry, harusnya nggak ada spasinya. Lalu aku punya B juga nih, nilainya juga 10. Nah, dengan operator perbandingan, kita bisa membandingkan nih, apakah A itu sama dengan B gitu ya. Jadi kalau ini tuh bertanya kayak gini, apakah nilai sebelumnya sebelumnya sama dengan nilai setelahnya kayak gini. Sehingga apa? Sehingga kalau aku coba fmt dot println kayak gini, apakah A itu sama dengan atau nilainya sama gitu ya dengan B, maka dia akan menghasilkan nilai true. Pokoknya di operator perbandingan ini dia bakal menghasilkan true atau false, teman-teman. Jadi kalau gini dia bakal menghasilkan nilai true. Nah, sedangkan kalau aku kasih nilainya itu berbeda gitu di sini 11 atau satu gitu ya, atau 11 kayak gini dah, dia bakal false. Kenapa? Karena A ini beda ya dengan B gitu ya. Tapi kita masukkan apakah A sama dengan B? Enggak ya. A-nya 10, B-nya 11. Sehingga di sini nilainya false. Kayak gini. Tapi, tapi kalau di sini aku kasih tanda seru seperti ini, nanti dia bakal nilainya true. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena tidak sama dengan ini, artinya apakah nilai sebelumnya itu berbeda dengan nilai setelahnya. Jadi kalau sama dengan dua kali ini artinya mempertanyakan gitu ya, apakah nilai sebelumnya sama dengan nilai setelahnya? Kalau tanda seru sama dengan ini artinya apakah nilai sebelumnya tidak sama dengan nilai setelahnya? Seperti itu. Kalau lebih kecil gimana Kak? Kalau lebih kecil ya tadi ya, lebih kecil aja gitu kayak gini. Artinya apakah A masih lebih kecil daripada B? True ya. Karena A-nya itu 10, B-nya 11 gitu. Dia bakal true. Tapi kalau lebih besar, dia bakal false. Karena kan A-nya 10 ya, B-nya 11 gitu ya. Jadi, apakah 10 lebih besar daripada 11? Enggak ya. Maka dia akan false. Seperti ini. Jadi kalau aku tulis di sini gitu ya, lebih kecil.
apakah nilai sebelumnya lebih kecil dari nilai setelahnya. Kayak gini. Kalau ini lebih besar, apakah nilai sebelumnya lebih besar dari nilai setelahnya? Seperti ini. Nah, kalau ada sama dengannya gimana, Kak? Kalau ada sama dengannya, artinya apa? Artinya dia membandingkan dua kondisi, teman-teman. Apakah A lebih besar dari B? False. Atau apakah A sama dengan B? False juga. Makanya, kalau aku jalan di sini, meskipun ada sama dengannya, dia bakal tetap false. Tapi, kalau di sini aku ganti dengan 10, gitu ya. Meskipun lebih besar ini artinya menanyakan apakah nilai sebelumnya lebih besar daripada nilai setelahnya, gitu ya. Tapi karena ada sama dengannya, meskipun nilai A dan B ini sama, dia bakal true. Artinya apa? Artinya, yang ini coba aku copy dulu. Ada ataunya, teman-teman. Atau sama dengan. Jadi kalau misalkan ada sama dengannya gitu ya, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, itu artinya mempertanyakan apakah nilai A lebih besar atau sama dengan nilai B, begitupun sebaliknya. Apakah B lebih besar sama dengan A gitu ya, itu juga bisa juga kayak gitu. Jadi tergantung ya, nilai sebelumnya apa dan nilai setelahnya apa. Fokus pertamanya adalah nilai sebelumnya atau nilai pertamanya gitu. Di sini kalau misalkan aku kasih kurang dari gitu ya, dia bakal tetap sama. Karena nilainya sama ya, A dan B itu 10. Seperti itu. Mungkin kalau masih bingung, bisa tanya aja ya di kolom komentar ya. Ini untuk perbandingan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai operator assignment. Nah, operator assignment itu hanya ada dua ya, yaitu plus sama dengan dan juga minus sama dengan gitu ya. Jadi misal di sini aku coba tulis lagi assignment. Ada minus sama dengan dan juga plus sama dengan. Ini mengurang, ini menambah. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau misalkan aku punya nilai X gitu ya, aku punya nilai X itu 20. Kalau misalkan X-nya aku tambah seperti ini, pakai assignment gitu ya, tambah 5. Sehingga apa? Sehingga kalau aku print line kayak gini, dia bakal menjadi, X-nya bakal menjadi 25. Seperti itu. Kalau kita jadi min, artinya mengurang ya. 20 dikurang 5 gitu ya. Artinya nanti dia bakal jadi 15. Seperti itu. Ini untuk operator assignment. Gampang aja ya kalau untuk operator assignment. Lalu selanjutnya kita juga bakal mengenal atau bakal belajar mengenai operator logika. Operator logika itu ada tiga. Ada and, or, not. And ini membandingkan kedua nilai, teman-teman. Or juga sama, membandingkan kedua nilai. Nilai yang mana? Nilai yang memiliki nilai false ataupun true. Jadi misal kayak gini. Operator. Tadi apa? Logika ya.
logika. Ada and, ada or, ada not. And, are, dan not. Kayak gini. And ini keduanya wajib true. Kalau or, salah satunya true, maka nilainya true. Sedangkan kalau not, itu kebalikan. Kebalikan. Nanti kita lihat. Misal gini, misal aku punya A, dia itu nilainya 10 gitu ya. B juga nilainya 10. Ada C nilainya 15 misal. D nilainya 15 juga deh. Kayak gini. Nah, kalau aku fmt dot println A sama dengan B, ini kan dia bakal true ya, seperti tadi gitu ya. Karena kan nilai A dan B itu sama, jadi nilainya bakal true. Dan C-nya sama dengan D, ini juga true ya. Karena C dan D ini nilainya sama, sama-sama 15. Sehingga apa? Sehingga kalau kita jalanin, dia bakal true, teman-teman. Tapi, tapi kalau salah satunya kita beda gitu ya, jadi D-nya tuh 17 gitu ya. Sehingga yang ininya true, yang ininya false. Kenapa? Karena D-nya 17. Maka dia akan menjadi false. Karena tadi ya, sifat dari N ini keduanya wajib true. Tapi kalau OR, salah satunya aja true, maka nilainya adalah true. Nah, di sini kan A dan B itu true ya. Sedangkan C dan D ini enggak true gitu ya. Tapi karena A dan B itu true, dan OR ini hanya akan menentukan salah satunya nilainya true, maka mengembalikan nilai true, artinya apa? Artinya kalau aku jalanin, dia bakal menjalankan nilai true. Seperti itu. Jadi sekali lagi, and untuk mewajibkan kedua nilainya itu wajib sama-sama true, or itu hanya salah satunya aja true, dan kalau not itu kebalikan teman-teman. Misal gini, aku punya sebuah variabel deh gitu ya. Nama filenya aset gitu ya. Kasih tipenya boolean, kasih nilainya true. Kayak gini. Nah, kalau aku print line gitu ya, fmt.println si asetnya, dia kan bakal mengembalikan nilai true ya teman-teman ya. Tuh, mengembalikan nilai true ya. Tapi kalau kita menggunakan not yang ini atau tanda seru gitu ya, yang tadinya true, dia bakal menjadi false. Tuh, menjadi false. Dan kalau di sini true-nya aku ganti jadi false, maka nilai yang di not-nya itu bakal menjadi true. Jadi kebalikan ya. Kalau tadi di sininya true, dia bakal false. Tapi kalau di sininya false, dia bakal true. Kayak gitu. Ini untuk not ya. Kalau and itu keduanya wajib true. Kalau or salah satunya nilainya true aja, itu dia bakal mengembalikan nilai true. Tapi kalau not dia kebalikan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi
Operator di dalam golang adalah sebuah simbol yang sangat-sangat penting yang biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan, membandingkan nilai, menggabungkan kondisi, dan mengubah nilai variabel, sehingga program dapat mengambil keputusan dengan tepat. Nah, operator aritmatika digunakan atau dipakai untuk perhitungan. Operator perbandingan digunakan untuk menentukan apakah benar atau salah, apakah true atau false gitu ya. Operator logika untuk menggabungkan kondisi, dan operator assignment digunakan untuk memperbarui nilai variabel. Tanpa operator, logika program tidak akan berjalan dengan baik. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.